Halo teman-teman, ketemu kembali di kelas Game Engineering pada pertemuan ke-9 kali ini ya. Kita akan belajar hal yang baru. Kalau pekan kemarin kita sudah mempelajari tentang outdoor level, sekarang kita akan coba main-main dengan lighting ya. Hari ini kita akan kenalan dulu dengan lighting, gimana caranya kita memanfaatkan lighting di Unity ya untuk membuat suasana level kita jadi lebih menarik lagi. Nah, lighting untuk game ini berangkat dari sebuah teknik namanya ray tracing. Ya, teman-teman pasti sudah pernah dengar istilah ini ya di game baru hot beberapa tahun belakangan, tapi ray tracing ini sebetulnya adalah teknologi rendering yang sudah lama. Ya, sekitar tahun 90-an ini sudah ada teknologinya. Ya, ray tracing itu adalah teknologi rendering untuk membuat gambar yang senyata mungkin ya. Dia cara kerjanya gimana? Dia akan mensimulasikan berkas cahaya alias ray yang akan berinteraksi dengan objek di sekitarnya. Ya, jadi dari mata, ya ini ada ilustrasinya dari mata. Ada sumber cahaya di sini ya, ada sumber cahaya memancarkan cahaya ke segala arah. Kemudian untuk setiap berkas itu akan dihitung interaksinya dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Ya, kemudian dia bisa memantul, bisa terserap dan seterusnya, tapi yang kita amati itu hanya yang memantul saja dan yang diterima oleh mata itu intensitas warnanya berapa. Ya, kalau misalkan cahaya tersebut tidak menabrak benda apapun, ya berarti memang tidak ada apa-apa di sana, tidak perlu digambar. Ya, tapi kalau memang ada, maka kita bisa menentukan warna dari benda itu seperti apa, apakah dia glossy atau tidak, dan seterusnya. Ya, dan ini ada perhitungannya, kita bisa menghitung tiap pixel itu secara matematis, ada rumus-rumusnya, tapi tidak usah khawatir, kita tidak akan mempelajari ini, ya, karena jujur aja ini rumusnya cukup rumit, ya, dan harus dihitung secara manual satu persatu untuk tiap pixel. Ya, sekalipun nanti kita bisa melakukannya lewat komputer, ya. Nah, karena ini menghitungnya tiap pixel, maka teknik ray tracing ini disebut computationally expensive. Ya, secara komputasi, ray tracing ini membutuhkan tenaga komputer yang cukup tinggi. Ya, oleh karena itu, biasanya ray tracing itu hanya dipakai untuk gambar diam dan film. Ya, tapi sekarang ray tracing secara real time itu sudah mulai dikembangkan, sudah ditemukan, dikembangkan, kemudian diaplikasikan ke game. Ya, dulunya ray tracing ini harus kita render dulu secara manual dan bisa makan waktu cukup lama. Ya, tentunya tidak visible untuk game ya, karena game kita butuh semuanya dalam waktu nyata. Ya. Nah, real time ray tracing ini memang teknologi yang masih baru, ya baru diumumkan tahun 2018 di Nvidia dengan jajaran kartu GeForce RTX seri 20 sama sekarang ya seri 30 ya, tapi harganya cukup mahal dan belum banyak game yang support ray tracing ya, walaupun untuk game AAA yang baru-baru itu sudah mulai mengimplementasikan ray tracing. Nah, untuk Unity sendiri gimana? Ya, ray tracing di Unity itu masih dalam eksperimen, nanti boleh buka YouTube contoh di sini ya. Ini ada eksperimen sama BMW untuk merender mobil BMW ya dalam waktu nyata. Jadi mobilnya itu tidak pre-render tapi dirender secara langsung. Nah, kita tidak mau pelajari ini ya karena kemampuan grafis yang dibutuhkan itu cukup tinggi ya. Saya sendiri tidak punya kartunya RTX 20 dan 30 ya. Kalau teman-teman punya ya silakan pelajari sendiri, tapi saya anggap kita tidak ada yang punya dulu ya, sehingga nanti silakan buka dokumentasinya di sini, pelajari sendiri. Ya, tapi untuk kita tidak akan belajar ray tracing. Ya, kita belajar dasarnya dulu. Nah, ray tracing ini adalah sebuah metode namanya Global Illumination atau selain ini kita panggil GI ya untuk singkatnya. Ada banyak metode lain selain ray tracing, nanti boleh ngintip di Wikipedia sebentar ya. Kita tidak belajar hafalan teorinya, tapi nanti boleh sekedar tahu ya bahwa GI ini ada metode-metode lain selain ray tracing. Ya, GI ini pencahayaannya lebih realistis dibandingkan dengan metode pencahayaan yang lain. Maka kita akan pelajari GI, dan kebetulan GI ini juga disupport sama Unity.
Nah, untuk bisa merender sebuah scene yang tampak serealistis mungkin, maka kita butuh mempelajari macam-macam pencahayaan. Ya, sebuah scene 3D itu terdiri dari dua macam pencahayaan. Yang pertama ada cahaya langsung, dan yang kedua ada cahaya yang tidak langsung. Ya, cahaya yang tidak langsung ini biasanya berupa pantulan cahaya dari sebuah objek ke objek lain. Nah, untuk persiapan, silakan teman-teman ambil sebuah Unity project Lighting Basic, ya lightingbasic.zip sudah disediakan, silakan diekstrak dan dibuka. Ya, saya sudah buka di Unity. Ini ada beberapa scene yang sudah disiapkan untuk teman-teman ya, untuk mulai mempelajari lighting. Ya, ada di scenes start. Ya, di sini ada directional lighting start, kemudian ada point light start, 3-point lighting start, dan nanti oke, cuma ada 3 itu sih. Ya, cuma ada 3 ini aja. Yang ini ada 3-point lighting start ya. Nah, nanti kita akan gandakan aja ya scene-nya ini. Jadi setelah dibuka langsung save as. Ya, supaya kalau terjadi sesuatu dengan uh, pekerjaan kita, ya misalkan kita keliru, pengen ngulang lagi dari awal, teman-teman punya cadangannya. Ya, punya scene basic-nya. Ya, jadi nanti ketika saya minta teman-teman buka sebuah scene tertentu, langsung di save as ya. Langsung di save as, misalkan scene directional light start, tapi dipindah di progress ya, jangan disimpan di start lagi. Oke ya, nanti seperti itu ya. Nah, kita akan melihat cahaya langsung pada kesempatan kali ini. Jadi kita punya beberapa jenis cahaya langsung. Ada yang namanya directional light, ada point light, spotlight, area light, dan emissive material. Ya, yang dibahas pada pertemuan kali ini hanya 3 cahaya yang teratas. Untuk area light dan emisi material, teman-teman bisa eksplorasi sendiri nantinya ya. Setelah cahaya-cahaya yang dasar yang paling sering dipakai, 3 macam cahaya ini kita sudah mempelajari, maka konsepnya area light sama emisi material agak mirip. Ya, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan bagi beberapa video ya. Setelah ini kita langsung bahas directional light. Setelah itu ada shadow, lalu ada point light, ada spotlight, ada cookie, dan yang terakhir ada 3-point lighting. Ya, untuk sekarang silakan teman-teman download dulu ya untuk lighting basics-nya, kemudian silakan dibuka. Ya, setelah itu lanjutkan ke bagian yang pertama yaitu adalah directional light. Oke, kita lihat bersama ya, directional light ini apa sih sebetulnya? Ya, kalau teman-teman selama ini memperhatikan waktu kita bikin scene baru, ya sebetulnya kita sudah dikasih sebuah directional light. Ya, ini secara standarnya dari scene kosong pada Unity. Ya, directional light itu mensimulasikan cahaya matahari. Ya, jadi cahaya itu datang dari sebuah sumber yang jauh sekali, sama seperti matahari kita. Berkas cahayanya semuanya itu segaris alias paralel. Nah, oleh karena itu, posisi dari cahaya ini tidak akan berpengaruh. Ya, kali ini teman-teman boleh geser-geser cahaya directional ya. Saya akan ganti ini menjadi global dulu. Ya, kalau digeser-geser tidak terjadi perubahan apa-apa. Dan selain memang di scene saya ini tidak ada objek apapun ya. Oke, misalkan saya akan tambahkan sebuah 3D objek, ya sebuah kubus. Ya, lalu kalau directional light-nya digeser-geser, ya tidak terjadi perubahan apapun. Oke, saya akan coba rotate. Salah. Rotate terhadap sumbu Y deh. Ya, mungkin segini. Ya, tapi kalau arah cahayanya itu tergantung pada sumbu set positif. Ya, saya akan ganti ini jadi lokal dulu. Nah, ini arah cahayanya. Sehingga kalau kita rotate
cahaya ini terhadap sumbu Y misalkan, ya teman-teman bisa lihat di bagian bawah ya di panel game itu cahayanya ada perubahan. Dan sebetulnya di uh, langit ya di angkasa itu juga terjadi sedikit perubahan. Nah, sekarang kalau saya rotasi terhadap sumbu X, mari kita lihat. Nah, ini istilahnya skybox ya. Ini adalah sebuah kotak atau sebetulnya sebuah kubah yang melingkupi level kita. Di sini Unity ngasih matahari-mataharian. Ya, ini gambarnya doang sebetulnya. Tapi cahayanya itu tergantung dari directional light. Ya, kalau ini cahayanya saya rotate sampai seperti ini, maka teman-teman bisa lihat ini adalah mungkin bukan senja ya, karena kalau X-nya 0 ini dianggap adalah matahari pagi. Ya, matahari yang di sana baru nongol. Ya, saya akan putar X-nya ke arah sumbu positif aja deh. Eits, kok tiba-tiba angkanya drastis ya? Oke, seperti ini. Sorry. Ya, mataharinya di atas sana. Kita fokus ke cakrawala aja ya. Gini. Huts. Oke, seperti ini ya, positif. Nah, pada X, rotasi X sama dengan 180, alias sekarang mataharinya itu mengarah ke horizon, ya ini jadi petang hari. Sorry kok Y. Ya, kalau ini saya lanjutkan, maka sekarang jadi gelap. Ya, tapi ini ada catatan sedikit, karena ada sebuah fitur yang dimatikan sama Unity, ya, namanya generate lighting. Jadi lightingnya ini sebetulnya masih belum di generate atau istilahnya di bake sama sama Unity. Ya, jadi lightingnya masih dalam kondisi standar. Ya, makanya bisa terlihat di sini kubusnya itu warnanya agak gelap. Ya, nanti kita lihat gimana caranya untuk mengenerate lightingnya. Ya, supaya hasilnya itu benar-benar kelihatan seperti yang dilihat oleh pemain. Ya, itu konsepnya directional light. Nah, sekarang kita akan coba main-main dengan sebuah scene, directional light start, silakan dibuka. Ya, ini tidak akan saya simpan, tadi cuma ilustrasi aja. Directional light start. Kemudian mari kita save as ke scenes, tapi yang progress. Ya, namanya tetap aja directional light start. Ya, bisa terlihat di sini agak gelap. Ya, tapi kita lihat strukturnya dulu ya. Ada 4 buah objek, directional light-nya sendiri. Calibration geometry ini sebetulnya kubus bergambar dari Unity Asset Store. Ya, ini biasanya dipakai untuk menguji kalibrasi cahaya. Kemudian kamera direct lighting ini sudah diatur supaya kelihatan objek-objeknya ya di sini. Lalu sampel spheres-nya ini sendiri adalah objek 3D dari Asset Store juga. Nah, cahaya yang ada pada scene sekarang ini dicampur antara cahaya langsung sama cahaya tidak langsung. Ya, kita akan coba melihat cahaya langsung aja tanpa ada pengaruh cahaya tidak langsung. Ya, silakan buka menu window. Kemudian di rendering itu ada lighting settings. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan ubah beberapa bagian. Ya, di environment lighting, intensity multiplier-nya diturunkan dulu ke 0. Ya, environment lighting ini adalah cahaya lingkungan dari scene kita yang sumbernya biasanya ada dari skybox. Nah, dengan membuatnya dia jadi 0, kita meminta Unity bahwa jangan ada cahaya dari skybox. Ya, kemudian
environment reflections ini juga dinolkan dulu ya supaya cahayanya tidak mantul-mantul dari skybox. Kemudian real time global illumination sama big global illumination ini untungnya defaultnya sudah off. Ya, setting lain biarkan. Kemudian silakan diklik generate lighting. Ya, lalu tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini sudah selesai sih. Dan memang sekarang kondisi di panel game ini kayaknya tidak ada perubahan dibandingkan yang sebelumnya. Ya, walaupun kita sudah mengenerate lightingnya dari scene ini. Ya, nanti kalau kita melakukan perubahan, kita harus melakukan generate lighting lagi. Nah, kalau mau, teman-teman boleh aktifkan fitur auto generate. Ya, tapi auto generate ini hati-hati ya, begitu ada perubahan sedikit saja pada data lighting yang ada pada scene, maka Unity akan langsung melakukan proses generate lighting. Ya, kalau ini akan makan komputasi komputer yang cukup banyak, jadi kalau scene-nya cukup kompleks, ada baiknya ini dimatikan. Ya, tapi karena ini scene-nya cukup sederhana, hanya ada 3 buah game object, maka bolehlah ini sekarang dinyalakan dulu. Ya, nah sekarang scene kita jadi gelap banget. Ya, lalu directional light coba dimatikan. Ya, maka di bawah jadinya hitam. Ya, memang tidak masalah. Nah, ini tadi ya, directional light transform yang berpengaruh itu hanya rotation. Ya, si lokasi itu tidak berpengaruh. Jadi silakan aja ini digeser-geser. Tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau di rotate, nah maka lightingnya akan berubah. Ya, dan Unity akan mengenerate lightingnya secara otomatis karena tadi kita melakukan auto generate. Ya, tapi kalau teman-teman merasa bahwa komputer teman-teman jadi lemot karena harus generate langsung ketika ada perubahan sedikit aja, ya maka dimatikan aja fiturnya ya. Tapi ingat untuk melakukan generate setelah kita memodifikasi cahayanya. Oke, sekarang ada color, itu adalah warna cahaya, lalu intensity, intensitas cahayanya, silakan coba dimodif ya, color sama intensity. Ya, color defaultnya ini sama dengan warna matahari, ya cahaya matahari. Teman-teman boleh ganti, misalkan saya ganti cahayanya jadi merah. Nah, jadinya seperti ini. Ya, intensitas boleh dicoba-coba, ya dinaikkan atau dikurangi. Tapi kalau nol ya jelas tidak ada cahaya sama sekali ya. Dan ini nilainya cukup tinggi, perubahan sedikit aja itu ternyata pengaruhnya banyak. Ya, jadi bahkan pada nilai 2 kali pun ini sudah terang. Kalau diteruskan jadinya putih banget. Ya, seperti ini. Ya, menyilaukan jadinya cahayanya. Ya, saya kembalikan ke angka 1 aja ya. Oke, nah coba bikin sebuah scene yang bentuknya seperti ini. Ya, oke. Ya, silakan dicoba. Ya, jadi teman-teman bisa coba geser ke sini. Ya, kurang lebih seperti itu ya, agak mirip. Lalu intensitas cahayanya mungkin perlu dinaikkan sedikit. Dan warnanya itu sepertinya warna yang tadi, warna kuning. Ya, mungkin seperti ini. Nah, tapi teman-teman lihat di sini kok ada warna biru ya. Oke, nah kalau yang sebelah situ ada warnanya biru, berarti apakah memungkinkan ada 2 directional light?
Mari kita coba. Ya, misalkan untuk menambahkan light baru itu tinggal klik kanan lalu add ya, light, directional light. Nah, yang satunya akan saya arahkan ke bagian sana. Ya, warnanya biru. Mungkin sekian cukup. Ya, dan oke, kita lihat pentol birunya itu kira-kira ada di sana. Ya, mari kita coba. Kira-kira di sini. Ya, tapi saya harus memberikan warna biru di sampingnya situ. Mungkin warnanya kurang biru sedikit, kurang biru lagi sepertinya. Ya, saya akan coba mentokkan ke sana ya birunya. Nah, untuk cahaya yang ini berarti ini warnanya tetap kuning. Kuningnya saya pindahkan ke sana, intensitasnya oke, saya kurangkan satu lagi. Lalu saya akan coba atur arahnya kira-kira oke, cahayanya kita lihat bayangannya ya, bayangannya ke arah sana. Nah, kira-kira gini deh, kurang lebih mirip. Nah, seperti ini. Kira-kira mirip ya, sudah. Walaupun ini warnanya lebih terang. Ya, kalau gitu coba saya naikkan ini 1,5. Dan yang ini juga hitam, saya naikkan 1,5. Nah, mirip deh ya, kurang lebihnya. Ya, jadi kalau ada lebih dari satu directional light itu diperbolehkan dan cahayanya akan berinteraksi juga. Ya, maka di bolanya ini akan muncul 2 titik cahaya. Yang satu asalnya dari directional light yang ini, kuning, ya, datangnya dari sini, maka kelihatan pentolnya di sebelah sini. Sementara itu yang directional light 1, yang warna biru, dia mengarah ke sini. Ya, makanya muncul pentolnya yang sebelah sini. Ya, itu directional light. Nanti teman-teman silakan bereksperimen juga, mungkin mau nambahkan cahaya baru, ya. Sementara directional light dulu, ya. Oke, pada video berikutnya kita akan mempelajari tentang shadow atau bayangan. Ya, seperti apa sih bayangan ini? Kita akan lihat bersama di video berikutnya.